Ini kan menjadi suatu pacuan ya untuk pemuda-pemuda yang lain, yang sehingga hasil daripada komite ini bukan hanya sekedar organisasi biasa, tapi menciptakan kan gitu. Iya betul. Nah, siapa sih Pak yang udah bisa mencapai go internasional? Padahal kita sendiri aja belum tahu siapa-siapanya. Di antaranya gitu. Iya iya iya. Ya kebetulan ya Cilegon ini ada beberapa yang udah sampai go internasional ya. Nah saya sebutkan saja ini, nah ada salah satunya dari kampungnya ketua komite. Luar biasa ya. Olahraga Muay Thai. Muay Thai. Waktu itu namanya Pak Sulaiman ya. Sulaiman gitu kan. Dan yang sekarang yang masih berjalan ini ya anak didik saya dari Ikatan Sepeda Sport Indonesia. Ada 2 orang anak pemuda Cilegon yang masih sekolah SMP. Usia berapa itu? Ya Antara 14-15 lah ya. ya sekitar itu. Nah itu sudah juara 1 di Iran. Dan juga di Australia udah 10 besar lah. Nah kalau untuk skup nasional dan juga untuk skup provinsi udah emas urusannya. Ya ini sepeda 2 orang namanya Hafiz dan Haflah gitu kan. Nah kita support terus, kita dukung, mudah-mudahan ya mereka terus tumbuh memberikan yang terbaik khususnya untuk kota Cilegon. Amin. Gitu kan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa BJTV Berani Jujur. Sore ini saya akan berbincang-bincang kepada 2 narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh pemuda di kota Cilegon. Selamat sore Bapak-bapak nih yang pemuda-pemuda. Sore Kainuan. Pak Samlawi ya sebagai ketua umum ya. Iya. Komite Ketua Pemuda Sekota Cilegon. Iya. Dan Pak Andi sebagai anggota Dewan Pendiri Komite Ketua Pemuda Sekota Cilegon. Oke. Cerah semua nih ya. Terima kasih nih Pak, kita dapat waktunya sehingga kita juga menjadi suatu pemberitaan yang sangat luar biasa nih untuk tokoh-tokoh kepemudaannya. Pak Samlawi sebagai Ketua Umum, bisa berdiri ini sejarahnya seperti apa Pak? Iya, terima kasih Kang Herman. Selamat sore juga para pemirsa. Jadi gini, Komite Ketua Pemuda Sekota Cilegon itu awalnya memang ini inisiatif saya pribadi. Di era sekitar tahun 2011-an itu memang punya ide untuk pengen membuat satu kumpulan ketua pemuda sekota Cilegon, kan, tetapi pada saat itu kan saya belum jadi ketua pemuda nih gitu di kampung saya gitu tuh. Nah akhirnya sekitar tahun 2021 itu saya jadi ketua pemuda di kampung gitu tuh. Akhirnya saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa ketua pemuda sekota Cilegon itu dari satu kecamatan satu itu, akhirnya kita musyawarah untuk membentuk suatu organisasi gitu. Dan setelah itu kita juga konfirmasi nih ke beberapa tokoh gitu tuh, karena memang Dewan Pendiri Komite Ketua Pemuda Sekota Cilegon itu satu kecamatan itu kita comotin satu-satu, tapi yang lebih banyak itu Ciwandan, karena memang di Ciwandan itu memang tokoh pemudanya itu luar biasa gitu. Dan beliau adalah salah satu tokoh yang kami sambangi gitu tuh. Ada ide dari kami ini untuk bagaimana caranya untuk membuat organisasi dan kedepannya itu kayak gimana. Pokoknya banyaklah konsultasi. Dan alhamdulillah respect beliau itu mendukung kami gitu tuh. Kami itu melihat begini, di kepemudaan itu di kampung itu memang ruang lingkupnya kan banyak ya. Pemuda itu di kampung itu tugasnya banyak. Ada hajatan, ketua pemuda, terus kegiatan PHBI, BMBN itu pemuda lah gitu yang bergerak gitu tuh. Kegiatan nasional Agustusan segala itu
bahkan sampai kematian di kampung-kampung itu. Nah, ini bagaimana caranya untuk meningkatkan itu? Kami ini butuh wadah karena ketua pemuda itu belum masih termarginalkan gitu. Perhatian dari pemerintah, perhatian dari industri juga ini kurang gitu tuh. Akhirnya kami berembuk untuk membuat satu organisasi, namanya itu Komite Ketua Pemuda Sekota Cilegon. Karena ketua pemuda itu dibutuhkan di masyarakat. Di Cilegon ini bukan hampir ya, semua di tingkatan RT dan RW itu ada ketua pemudanya gitu loh. Kurang lebih sekitar 40 sampai 50 pemuda lah. Jadi ketua pemuda itu menaungi sekitar 40 sampai 50 pemuda di lingkungannya. Bahkan lebih kalau misalkan ketua pemudanya itu hanya tingkatan RW. Karena tingkatan RW itu ada di Kecamatan Purwakarta itu, satu RW satu ketua pemuda. Kalau di Ciwandan, Citangel dan kecamatan yang lain itu satu RT satu ketua pemuda. Kami itu sudah mengkonfirmasi itu di Cilegon itu sekitar 996 itu ketua pemuda itu yang udah terkonfirmasi ke kami. Bayangkan ini satu satu kekuatan yang menurut saya luar biasa gitu loh. Satu ketua pemuda menaungi minimal lah kita ada 40, itu udah bisa dibayangkan gitu. Artinya itu setiap kecamatan itu ya Pak ya, udah terpenuhi ya. Iya. Terus langsung membawai atau dari tada RT RW-nya itu sendiri sebagai ketua pemudanya itu. Iya, di tingkatan RW itu ada ketua pemuda. Berarti sudah terbentuk itu semuanya ya Pak ya. Di masyarakat itu tuh udah terbentuk. Ada yang pemilihan langsung, ada juga yang secara aklamasi penunjukan. Biasanya sih memang dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat, ketua masyarakat dan masyarakat. Tapi juga ada juga yang pemilihannya seperti pemilihan RT kayak gitu. Tapi itu sudah ada deklarasi belum sih Pak kalau untuk di kami itu? Di kami memang kami memang masih ada keterkendala ya. Memang kami ini kan sifatnya karena WFH mandiri ya. Jadi memang kita belum ada sponsor ataupun memang kita belum ada dana yang bisa kita kelola untuk kesana. Karena memang luar biasa gedenya. Tapi berjalan mas sudah gitu. Kalau berjalan alhamdulillah. Kan kita berdiri di tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan Juni tahun 2022. Alhamdulillah kami sudah berjalan. Kami sudah memiliki 90% lah sekretariat lah. Pembangunan sekretariat untuk Komite Ketua Pemuda, dan alhamdulillah kami sudah menjalankan program. Program kami itu yang pertama itu yang olahraga prestasi, khususnya bidang volleyball dan sepak bola ya ketua ya, mini soccer gitu. Jadi alhamdulillah nih kami sudah melaksanakan sekitar 9 kali pertandingan untuk volleyball dan 1 mini soccer. Gitu. Artinya sudah ada lah ya program-program untuk berjalannya itu ya. Oh iya. Artinya baru lebih mengembangkan di bidang olahraganya ya. Iya. Atau di bidang lainnya itu akan dikembangkan tidak itu Pak? Iya. Hasil usulan Kang Andi. Jadi sebentar lagi kami mau menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat Kota Cilegon yang notabene pengen jadi pengusaha atau wirausaha lah gitu. Beliau yang lebih paham, nanti beliau yang akan memaparkan itu. Artinya pemuda-pemuda itu setidaknya tidak menjadi orang yang pengangguran ya. Oh iya. Jadi lebih berpotensi ketika Kota Cilegon akan menjadi pemuda itu bermanfaat, artinya dengan adanya wadah di dalam komite ini sendiri ya gitu loh. Iya kan gitu. Selain daripada kewirausahaan itu sendiri apa aja yang akan dikembangkan kembali? Iya, insya Allah kami ini berencana untuk membuat laboratorium bahasa. Ada kebetulan kami memiliki SDM-nya, ada 4 bahasa di situ, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang sama bahasa Arab gitu tuh. Insya Allah nanti kami akan berjuang untuk mewujudkan itu. Karena Komite Ketua Pemuda Sekota Cilegon itu punya slogan tuh Kang. Iya. Slogannya itu adalah menarik nih Komite Ketua Pemuda Sekota Cilegon
Ketua Pemuda wujudkan impian pemuda. Karena memang visinya begitu. Itu Iya. tuh. Jadi Ketua Pemuda itu visi dan misinya adalah ya kurang lebihnya itu mewujudkan impian pemuda. Ya, artinya pemuda itu bisa menjadi suatu yang keinginan mereka ya, Iya. yang diimpi-impikan ya, Iya, gitu ya. karena pemuda itu kan banyak mimpinya itu ya. Ya. Pengen jadi ini, pengen ini, pengen ini, pengen. Nah, bagaimana jadi ketua pemuda itu bisa mewujudkan itu? Itu beliau kalau nggak salah ada nih cerita beliau tentang pemuda yang udah go internasional. Untuk kalau misalnya. internasional. Beliau nanti yang ini Ya, nanti kan ceritakannya ya. Oh, artinya kita memang porsi daripada si pemuda inilah yang diolah gitu ya, Iya, iya. agar tidak menjadinya suatu mereka tidak, Iya. katanya kan Cilegon. Kalau saya Iya. dengar kan Cilegon lagi menjadi segmennya pengangguran masih rendah nih ya. Iya, karena kami melihat gini, Cilegon ini kan kecil ya. Ya. Berapa kilometer persegi sih ya? Saya lupa itu. Kan kecil dari PCI Anyar, Mancak, Bojonegara. Tapi memang potensinya gede gitu loh. Cilegon itu banyak sandangnya. Ada kota santri, ada kota dolar, ada kota baja gitu tuh ya. Dan ini juga jadi beban moral kami sebagai pemuda untuk bisa mensukseskan kota Cilegon gitu loh. Jadi memang kami melihatnya kan gini. Industri dan perusahaan itu kan memang peningkatannya sedikit. Kalaupun misalkan penambahan juga tidak signifikan lah gitu tuh. Artinya itu pasti akan terbatas kan. Pegawai atau tenaga kerja itu di situ akan terbatas gitu. Gak mungkin akan menampung kami semua gitu. Karena memang mereka juga punya seleksi kan gitu tuh. Nah, kami mencoba untuk bagaimana caranya industri dan perusahaan itu bisa kolaborasi dengan kami pemuda, bisa menciptakan misalkan di pabrik atau perusahaan kan butuh baut atau butuh apa, nah nanti kita kolaborasi, nah bautnya kita pemuda yang buatin gitu kan, nanti kirim ke perusahaan itu apa sih namanya? Iya, begitulah. Nanti beliau lah ya, karena beliau lebih pakarnya. Kalau dilihat dari sebagai ketua umum sendiri kan gitu, itu kan wacananya sudah sangat mulia ya. Kalau kita bisa bilang lah ya, karena kan ingin mengembangkan untuk mewujudkan dan membangun pemuda-pemuda yang ada di kota Cilegon itu sendiri. Dengan sebagai ketua umum sendiri, pernah nggak mengadakan sowan terhadap pemerintah ataupun dengan pihak-pihak industri sendiri gitu kan, agar beliau ini kan punya wacana untuk kemana nih pemuda-pemudanya kan gitu. Iya, jujur. Kan ini berani jujur nih. Ya, harus jujur ya, Pak. Harus berani jujur juga. Jadi jujur. Kami ini memang masih terkendala di administrasi. Jujur, kami masih ada terkendala di administrasi karena memang sistemnya online. Jadi Komite Ketua Pemuda Sekota Cilegon ini kalau misalkan secara administrasi ini belum belum dapat lah gitu ya, karena kami sudah mengajukan 7 nama untuk Komite Ketua Pemuda Indonesia, Komite Ketua Pemuda Sekota Cilegon ini, 7 nama organisasi kami ini udah ditolak dengan sistem Kemenhumkam itu gitu loh. Permasalahan penolakan itu kenapa? Ada kesamaan. Ada kesamaan katanya karena ada kesamaan dengan KNPI, dengan organisasi-organisasi yang lain. Ini 7 nama. Bayangin 7 nama. 1 nama itu tahu nggak berapa waktunya? Itu 14 hari nunggunya. Itu tuh. 7 nama kemudian. Jadi kalau dibilang lelah, tapi memang kami ada satu cara katanya manual gitu. Itu manual. Ini yang akan, dan ini memang kami itu terkendala di situ. Didik teman-teman itu, doktrin teman-teman itu mentalnya mental baja gitu. Jangan karena terkendala begini kita berhenti untuk berkarya, jangan kayak gitu. Terus go ahead gitu. Kami di olahraga prestasi khususnya volleyball ini juga tanggapan dari masyarakat ini luar biasa gitu. Bahkan sebentar lagi kami akan mengadakan event antar perusahaan gitu. Nah, kita bicara masalah olahraga sekarang nih ya.
Karena olahraga memang lagi dikembangkan banget nih ya. Hmm. Artinya untuk menciptakan atlet-atlet di Kota Cilegon. Hmm. Nah, udah sejauh mana tuh Pak dengan atlet-atlet itu sendiri? Karena kan belum terdengar ya. Hmm. Cuman hanya mendengar event, hanya mendengar event-event bola voli aja gitu kan. Tapi kita tidak pernah melihat atau mendengar sosok daripada yang diciptakan sebagai eventnya atlet. Iya. Ya jadi gini, di Cilegon itu 99% fasilitas olahraga itu ada. 99%. Kalaupun yang nggak ada itu kayak model bowling gitu tuh. Ya kan? Olahraga yang kayaknya memang jarang sekali, bukan di daerah ini. 99% itu ada. Tapi nih catatan kecilnya itu sayangnya milik daripada swasta dan BUMN. Kalau milik masyarakat Kota Cilegon, dalam hal ini pemerintah, voli aja nggak punya lapangan. Lapangan voli itu Voli itu nggak ada. Ingin menciptakan itu ya. Gitu loh. Lapangan voli itu nggak punya kami itu. Di pemerintah Kota Cilegon itu nggak ada. Kalau bola ada. Lapangan voli itu nggak ada. Kita punya gor volleyball Kota Cilegon nggak ada. Gitu loh. Kami itu menciptakan itu karena apa? Karena alhamdulillah ya kami sudah ada lapangan walaupun itu memang tanahnya ya terus terang aja tanah BUMN KS gitu loh. Selagi ini untuk masalah mudah-mudahan gitu ini juga bermanfaat. Karena di Cilegon itu untuk olahraga voli itu memang banyak peminatnya gitu. Ya, karena saya dengar gini loh Pak. Banyak sekali event-event volleyball yang ada di Kota Cilegon. Tapi kok yang dibilang tadi harusnya kan punya sarana kan gitu ya. Artinya dibina agar setidaknya kan ada terbinanya atlet-atlet yang bisa menjadi poin-poin tertentu penilaiannya gitu kan. Sejauh mana pemerintah tidak bisa sejauh mana pemerintah memberikan suatu supportnya kepada Pak Samlawi sebagai ketua nih sekarang kan ketua umum lagi kan. Setidaknya kan ada terobosan-terobosan dong Pak yang membuat ini karena saya lihat aktifnya kan di volleyball dibandingkan olahraga yang lain kalau saya lihat gitu kan. Tapi kok begitu kita ada pembicaraan kita sendiri, kenapa kok kita tidak punya gor itu sendiri gitu? Suatu alasan apa seperti itu Pak? Ya kalau misalkan kita mau cari tahu alasan pemerintah karena belum bikin lapangan voli itu saya nggak tahu ya karena mungkin persoalan dana atau memang apa nggak tahu ya itu. Tapi yang pasti kita mendorong itulah gitu. Cuma memang dalam hal ini juga kan organisasi volinya juga kan kelihatannya memang belum mengarah ke sana karena voli itu ada organisasinya Kang. Betul. PBVSI Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia itu dan sekarang ini kan lagi dikomandai oleh Kang Endang ya gitu. Nah ini juga kami nggak tahu lah yang pasti kenapa sampai Cilegon masih belum punya sarana dan prasarana gitu. Itu gini sih Pak, kalau saya dengar kan pernah saya penyampaian daripada pemerintah sendiri ya Pak Wali kan. Iya kan, bahwa kita ini apa yang bisa kita jalankan itu bisa berjalan. Karena apa? Cilegon ini kan industri. Kan tidak harus juga menggunakan dana pemerintah juga. Kenapa itu tidak diselaraskan gitu loh Pak? Ya sebenarnya kalau misalkan kita mau jujur, Cilegon ini kan kecil tapi berpotensi. Kecil tapi juga nilainya sangat besar sekali gitu. Memang kalau misalkan kepedulian mereka tinggi aja gitu, itu nggak ada masalah. Kecil karena berapa sih dana yang dibutuhkan untuk bikin gor gitu kan? Betul. Itu terus itu kan sifatnya abadi ya. Betul. Abadi dalam arti bisa dipakai terus dari generasi ke generasi. Pemerintah tuh pernah bilang begini. Cilegon itu bukan tidak ada ya. Jarang sekali yang bermain di nasional. Betul. Kalau berbicara atlet voli, iya jelas nggak ada. Jangankan untuk pemain nasional, Proliga aja nggak ada. Cilegon itu nggak ada, untuk Proliga aja nggak ada. Tapi gitu loh, untuk menciptakan atlet itu harus ada sarana dan prasarana. Bagaimana kita mau menciptakan atlet kalau misalkan sarana dan prasarananya nggak ada? Betul. Iya kan ditambah lagi untuk masalah kepelatihan atau manajemennya susah bro. Kalau misalkan mau
berbicara nasional kalau misalnya sarana dan prasarana. Nah, kami tuh mencoba, ya kan, kami mencoba memberikan apa ya, cambuk sebenarnya, gitu loh. Bayangin kalau misalnya nih, tanah BUMN kita pakai, kita buat lapangan voli. Karena saking apanya? Karena saking gak adanya lapangan voli di Kota Cilegon. Tapi ini alhamdulillah gitu tuh. Berjalan aja. Berjalan gitu. Bahkan teman-teman itu support habis. ya. Tapi suatu saat ini juga kami kan digusur. Iya. Dan kami juga sadar ini bukan punya kami gitu loh. Bukan hak kita Iya juga ya. gitu tuh. Sorry ya, sorry. Kalau misalkan berbicara malu loh Cilegon. Iya. Ketua pemuda bikin lapangan voli itu Iya. seharusnya malu gitu. Katanya- Bukan urusan kami sebenarnya kan? Iya kan? Iya kan, Gitu tuh. katanya kota dolar, Iya, katanya gitu kota loh. industri. Tapi ini kan kritik yang membangun lah, Iya. insya Allah. Gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kita Amin, berbicara amin. begini kan Amin, pemerintah akan amin. melihat, Amin, bukan amin. kita memberikan satu kejatuhan Enggak, sebagainya, enggak. tapi ini membuat memandang setidaknya memandang Iya. daripada usaha daripada kepemudaan itu sendiri. Iya, untuk satu lagi menciptakan. Kang tambahannya. Saya salut sama satu perusahaan ini. Mm-mm. Dari semenjak saya kecil, bukan saya bujangan, tapi semenjak saya kecil. Perusahaan ini konsen bener Mm-mm. di bidang pervolian. Apa ya, karyawannya itu adalah salah satu di Kota Cilegon ini, mereka yang apa ya, yang merekrut Rekrut, karyawannya dengan pemain voli. Atlet voli yang Iya, diciptakan luar itu ya. biasa lah itu satu perusahaan itu, luar biasa gitu. Semoga aja nanti menjadi contoh perusahaan yang lain. Iya kan? Itulah artinya terobosan-terobosan dari Iya. pemuda itu memang penting. Iya, ada salah satu di Kota Cilegon itu. Artinya itulah yang membuat suatu poin-poin sedikitnya ada ya dari yang supportnya dari perusahaan itu sendiri ya. Ya, tapi itu juga tidak terlepas dari dukungan dan Yang lainnya support juga. dari Dewan Pendiri. Karena Iya. jujur memang kami juga memang selalu ketika berjalan itu ya selalu koordinasi lah gitu sama beliau. Pastinya lah ya, karena kan bagaimanapun juga kan Dewan juga kan harus dilibatkan. Iya. Mungkin dengan adanya Dewan dilibatkan akan lebih dipermudah nanti Iya, ke saya depannya. itu dari dulu masih pegang, Kang. Heeh. Jadi filosofinya begini. Pemuda itu ibaratkan bambu. Bambu itu kalau masih muda, Mm-mm. dia tidak akan bisa berdiri kalau misalkan tidak ada penopang yang tua. Gitu tuh. Jadi ya kami mah selalu apa ya, berupaya untuk selalu minta saran, minta pendapat, minta arahan sama yang sudah senior gitu. Jadi pemuda mah kayak gitu filosofinya. Jadi bambu itu nggak mungkin akan berdiri kalau misalkan tidak ada yang tua. Menjadikan seorang yang pekerja, tapi setidaknya kan adanya suatu entrepreneur atau sebagai wirausaha mereka jalankan, itu kan bisa menjadi suatu masa depan mereka juga. Iya, betul. Kalau mereka mau bekerja keras yang kuat gitu kan. Iya, betul. Nah, apakah itu bisa disalurkan atau bisa sudah disampaikan gitu dengan Pak Dewan sendiri? Ya, kalau bicara penyampaian, ya saya kebetulan posisinya ini kan ada di organisasi pengusaha juga gitu ya. Nah, tentunya di posisi ini dalam organisasi banyak ya pemuda-pemuda dan teman-teman kita juga yang ikut gabung. Nah, ini yang hal paling penting untuk meluruskan perihal itu gitu kan. Saya ini kalau bicara usaha ada tiga kategori. Ada yang by nasab, ada yang by nasib, ada by desain. Gitu kan. Nah, kebetulan saya ini by nasib, bukan dari nasab. Nasib mujur ya. Iya, by nasib bukan by nasab. Tapi gitu ya. nasibnya juga kan dari kerja keras itu kan. Nah itu makanya dari by nasib ini gitu kan. Nah, saya juga kan sudah melihat senior ini emang dari pekerja keras. Dari nasib dia bagaimana merubah nasib dia sendiri gitu kan. Bukan dari by nasab. 90% itu by nasib. Iya. Nah, nanti mungkin kelanjutannya by design gitu kan. Nah, karena kita sudah melaksanakan by nasab ini sudah bagus. Tentunya kan ada pengalaman-pengalaman ya. Ya kita mengerti. Nah, kita tinggal tuangkan desain ke anak-anak kita atau saudara-saudara kita gitu kan. Nah, sehingga ketemulah by nasib.
Begitu. Jadi akan menjadi suatu hasil ya. Iya, begitu. Hasil nasibnya itu ya gitu. Nah, sekarang yang kita bicarakan tadi juga dari Ketua Umum adalah bahwa sarana nih Pak, kan sebagai anggota Dewan juga yang begitu banyak adalah sisinya pengusaha. Dan juga pastinya kan link-link itu kan pasti banyak setidaknya untuk bisa menciptakan lapangan yang namanya untuk mewujudkan cita-cita daripada khususnya Kota Cilegon menciptakan atlet ya, Ketua Umum ya. Nah itu kan setidaknya bisa sih diarahkan bagaimana caranya atau dipadukan antara government dan company-nya kan gitu. Ya untuk merujuk perihal ke situ gitu kan, ya baiknya kalau saya pribadi ya Kang ya, Iya. kalau kita mengulas masa lampau itu kayak main bola gitu kan, Iya. itu kan sore-sore di tanah orang kita bisa main bola gitu kan. Jadi dulu itu sebenarnya nggak ada ruang tapi kreatif. Ya, membentuk hal seperti itu nggak mesti harus yang wah, yang standar gitu kan. Nah ini saya rasa kami sih berkeinginan ya sebelum ya terpenuhi ya kami berharap ya pemuda nih kreatif lah, kreatif sehingga bisa menunjang untuk jenjang ke depan. Kalau sudah kreatif saya yakin semuanya akan bisa ditunjang karena kreatif ini membentuk karakter, membentuk mental ya bahwa mereka seorang pemuda yang tangguh gitu kan. Artinya kan nanti juga bisa terarah sendirinya ya. Nanti juga Seperti bisa itu terarah ya. sendiri. Karena kalau sudah kreatif begitu, terus terpublikasi, ya tetangga tahu, RT tahu, pemerintah tahu, industri tahu dengan sendirinya. Saya yakin itu. Itu akan berjalan dan Iya, akan tercipta dengan juga sendirinya dengan gitu. lapangan itu sendiri Iya. yang idam-idamkan. Iya, dengan sendirinya. Nah kalau kita ngeliat siklus sekarang, kalau bicara tanah, ya emang tanah ini kita keliling-keliling ini, tapi rasanya sempit. Sempit ya karena apa? Ya karena bukan milik kita, gitu kan. Nah dengan perihal itu ya berjalan sajalah, natural berjalan, proses ditempuh, belajar dari awal, step demi step, nanti juga ketemu. Kalau menurut kita. Artinya jalankan dengan cara yang sesuai dulu lah gitu ya. Iya. Dewan ya. Karena ya ini, ya selain perihal tentang keolahragaan ini kan sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan sama Ketua Umum. ketua komite. Ya olahraga ini yang paling aman itu yang adalah sering terjadi di sini itu kan voli, Volleyball, iya. Emang voli yang paling aman. Kalau main bola emang banyak bersentuhan Iya. dengan ya tanda kutip lah ya, keributan atau ini gitu kan. Ada ya. Emang yang aman voli gitu kan. Nah lapangan juga belum ada. Ya ketua komite ini berinisiatif bagaimana caranya lapangan ini bisa timbul. Nah alhamdulillah bisa timbul. Iya. Saya juga senang melihatnya. Apapun itu, misalkan di tempat orang ya sowan lah, izin lah. Iya. Yang penting ya kegiatan ini karena membuat sesuatu nggak sia-sia. Iya. Gitu. Artinya sebagai anggota Dewan Keseluruhan itu support lah ya setidaknya ya. Insya Allah saya Apapun yang support. akan dikerjakan dari pihak kepemudaan khususnya dari Ketua Umum itu yang disampaikan setidaknya berjalan juga gitu ya. Ya, selama hal itu positif, insya Allah saya support. Artinya tidak seperti yang kita sudah dibicarakan tidak kita support kan nggak juga kan gitu ya. Artinya harus dengan kesabaran dan kekuatan kita untuk menciptakan bagaimana seorang pemuda yang kokoh dan kuat gitu ya kan. Iya, iya di Cilegon ini kan sempit lah. Iya. Di Cilegon ini sempit, tapi dunianya padat. Iya. Dunia padat. Nah, saya rasa ya mudah-mudahan bisa mengimbangi lah dari sisi ya usaha, dari sisi ke hobi gitu kan ya. Nah, dari sisi sosial maupun kemasyarakatan maupun dengan lingkungan, karena lingkungan ini notabene di Cilegon ini kan lingkungannya apa ya, masuknya masyarakat industri. Iya. Semua udah keliling industri dan kita udah dianggap masuk ke masyarakat industri karena bukan masyarakat ini lagi agraris. Iya. Udah susah udah susah. Nah, Tidak ada lagi petani ya. ini lagi petani. Nah, Yang ada makanya industri semua. dengan prosesnya ini, dengan berjalan ini, kita mencoba memberikan edukasi yang baik Iya. gitu kan, dari sisi ya gimana menjadi entrepreneur,
ya mungkin jadi leadership ya gabungan dari pemuda ini kan ya sama aja wawasan gitu ya, dan juga ya bagaimana mengakomodir ya pasti industri ini meskipun sudah berjalan pasti ada yang pensiun, siapa tahu ketemu gitu kan, ketemu jodohnya. Nah tentunya dengan ya menyeimbangkan program pemerintah sekarang dengan pendidikan sampai sarjana ya kan. Nah ini ya lumayan saingannya juga antar sarjana. Saingannya jadi sarjana jadi saingan. Tapi kita seneng gitu dengan perihal itu, berarti pendidikan kita ini mulai meningkat. Minimal itulah pendidikan mulai meningkat. Kalau pendidikan mulai meningkat, mudah-mudahan ya kita mempunyai inovasi-inovasi yang terbaru dan terbarukan, karena zaman ini terus berkembang. Iya, kita harus mengikuti. Artinya ekonomi juga akan meningkat ya dengan adanya pendidikan ini yang sekarang berkembang itu kan? Iya, yang diharapkan seperti itu. Yang diharapkan seperti itu. Ekonomi semua meningkat sehingga ya kita semua ya bisa menikmati hasil daripada yang dijalankan. Hasil dari apa yang dijalankan gitu, dan juga ya untuk melakukan di hal kemudian hari. Artinya berusahalah untuk jadi pemuda-pemuda Cilegon ini jangan sampai menjadi orang yang hanya tidur ya. Tapi bangunlah dan bangkitlah gitu ya. Agar tidak harus juga menjadikan seorang pekerja, tapi kita bagaimana menciptakan kerja kan gitu. Semoga itu bisa tercapai Pak Dewan Pembina ya. Semoga apa yang diinginkan daripada wadah ini akan berjalan dan akan menjadi lancar jalannya gitu. Semoga kita berharap pemuda-pemuda Kota Cilegon tidak lagi merasa takut untuk menjadi seorang wirausaha. Jangan takut lagi, oh kita tidak bekerja tapi kita takut menjadi apapun. Semua itu akan berjalan dengan baik, dan cita-cita mereka bahkan bisa menjadi suatu, ingin jadi atlet tinggal jadi atlet gitu ya. Ini pun ya kebetulan Kang ya, jadi ketua pemuda nih ada programnya, kita support. Kita support, yuk bagaimana berwirausaha. Saya udah usaha nih udah duluan gitu kan. Nah ini ada teman-teman kita yang baru memulai startup, ya kita dukung. Akan kita bantu semampu kita, dan kita akan support bawa ya ke level yang lebih tinggi lagi, kita akan coba. Nah jadi ya mungkin pembelajaran ini kita memberikan hal sesuatu itu, memberikan pancingnya lah, memberikan pancingnya. Yang mudah-mudahan dengan adanya perihal seperti ini ya paling tidak kita nih memberikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka gitu. Ada pesan Pak Dewan untuk pemuda-pemuda yang di dalam ini sendiri, agar mereka itu menjadi orang yang supportnya kuat dan semangatnya kuat. Setidaknya kan kalau ada pesan dari Pak Dewan sendiri kan, moga-moga pemuda itu semakin bangkit ya dengan adanya itu gitu. Ada yang diberikan pesanan pada mereka? Kalau pesan saya untuk semua pemuda khususnya Kota Cilegon, teruslah berkarya, berjaya gitu kan, hilangkan rasa gengsi sehingga kita bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi, baik dari hal yang terkecil, yang terburuk tapi positif gitu kan. Nah apalagi sampai menjadi hal yang besar. Ini saya rasa harus kita lakukan. Kenapa gitu? Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ini yang harus ya kita pikirkan dan juga kita lakukan. Jadi teman-teman pemuda ya mempunyai impian berjaya itu harus. Amin. Gitu. Semoga itu tercapai ya Pak. Samlawi dan juga Pak Andi sudah memberikan kita masukan-masukan untuk pemuda-pemuda khususnya di Kota Cilegon, bahkan untuk seluruh Indonesia, bahkan dunia. Bisa membawakan ini suatu visi dan misi kita yang bermanfaat ya. Demikianlah pemirsa BJTV, hasil daripada kita bincang-bincang bersama dua tokoh pendiri Komite Pemuda dan juga ketua umumnya. Semoga apa yang wacana ini bisa berjalan dan bisa terlaksana, sehingga Kota Cilegon tidak lagi menjadi seorang pengangguran, tapi penghasil uang dan dolar untuk mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.